Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di materi kali ini mengenai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini bisa dilihat ya, jadi kita menggunakan PUEBI daring. Sekarang kita akan membahas apa saja sih isi dari PUEBI tersebut. Nah, kita lihat, jadi di dalam PUEBI ini ada eh, pembahasan mengenai pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan juga penulisan unsur serapan. Ya, lalu ini untuk latar belakang dan sebagainya silakan bisa dibaca oleh masing-masing ya. Baiklah, di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai PUEBI dalam hal pemakaian huruf. Ya, jadi untuk pemakaian huruf ini ada abjad, vokal, konsonan, diftong, lalu gabungan huruf konsonan, kapital, miring, dan tebal. Saya rasa, teman-teman semuanya sudah memahami ya, sudah memiliki dasar pengetahuan mengenai penggunaan huruf. Untuk abjad ini seperti yang kita tahu ya, a, e, i, o, e, o gitu ya, a, b, c, d, e, f, g, dan sebagainya. Kemudian untuk vokal pastinya a, i, u, e, o. Ya, ini sudah tahu pastinya. Kemudian konsonan juga yang ini ya, pastinya sudah tahu juga. Nah, ini diftong. Kalau diftong ini gabungan huruf vokal a, i, a, u, e, i, dan o, i. Ini contohnya ya a, i, pandai. Gitu ya, jadi ketika dilafalkan ini seperti ada y di belakangnya. Kemudian harimau, ini seperti ada w di belakangnya. Ya, seperti itu. Itu untuk diftong. Kemudian gabungan huruf konsonan ada h, ang, any, ash. Ya, jadi ini contohnya khusus, akhir, ya, kemudian ngarai, nyanyi, ya, nyata, syarat, musyawarah, dan sebagainya. Lalu untuk kapital, ini kapital tentunya kita juga sudah paham bahwa kapital ini digunakan di setiap awal kalimat, ya. Jadi di huruf pertama awal kalimat ini menggunakan kapital. Kemudian kapital juga digunakan untuk nama orang, ya, seperti ini contohnya. Namun yang perlu diingat, huruf kapital ini tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya ini, ikan mujair. Ini kenapa kok mujair? Nah, ternyata penemu ikan mujair ini adalah Pak Mujair. Nah, karena nama Pak Mujair ini menjadi suatu jenis ikan, jadi M yang dari nama Pak Mujair itu ditulisnya kecil, tidak kapital. Ini pun sama ya, volt. Ini kan apa penemunya? Ampere. Ya, jadi tidak dipakai kapital, melainkan huruf kecil. Kemudian kapital juga tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti ini ya. Binti, bin, boru, van. Kemudian dari. Nah, ini untuk julukan juga ya, misalnya ayam jantan dari timur. Nah, ini walaupun ini A, J, T ini kapital, D-nya itu kecil saja. Ya, jangan kapital juga. Lalu, ini huruf kapital dipakai pada awal kalimat petikan langsung. Jadi ini ya. Jadi ketika kita membuat cerpen misalnya ya. Nah, lalu ada kalimat langsung. Nah, jadi setelah koma, misalnya adik bertanya, koma, kutip, kapital, bla bla bla, kutip. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah ini juga sama. Seperti ini. Nah, lalu yang ini, eee, kenapa kok yang M-nya ini tidak kapital? Karena ini dan ini masih satu kalimat. Ya, katanya ini ya, kata ini hanya sebagai, eee, penjelas saja, penghubung sisipan, gitu. Jadi yang kapital cukup di yang B saja, seperti itu. Lalu, kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama,
ya, misalnya Islam, Kristen, Hindu, dan sebagainya. Kemudian nama kitab suci, ya, Al-Quran, Alkitab, dan sebagainya. Dan juga penyebutan Tuhan, ya. Ada tuh Allah, Tuhan, ya. Ini juga Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Ini kan nya, ini merujuk kepada Allahnya ya. Tuh, kemudian ini juga sama. Ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang engkau beri rahmat. Nah, ini juga sama nih, ya, pakai kapital. Karena merujuk kepada Tuhan. Tuh, kemudian untuk gelar kehormatan, keturunan keagamaan atau akademik juga ini sama pakai kapital ya untuk misalnya raja, sultan, raden, ya, nabi, haji. Kita pun ya sarjana pendidikan, itu pun pakai kapital ya, S dan P-nya. Tuh, magister pendidikan berarti M dan P-nya juga sama pakai kapital. Lalu ini. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Nah, kita lihat di sini ya. Selamat datang yang mulia. Nah, ini kan menyapa ya, sapaan kepada yang mulia. Maka kata yang mulia huruf depannya pakai kapital. Ini pun sama. Silakan duduk, Prof. Nah, ini kan gelar ya, gelar akademik nih. Gelar profesi. Nah, jadi P-nya besar. Kemudian selanjutnya kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Ini contohnya, ya. Jadi, wakil presiden Adam Malik. Nah, W dan P-nya ini pakai kapital. Kemudian ini Profesor Supomo, P-nya besar. Nah, terus ini juga nih, Gubernur Papua Barat, G-nya besar, ya. Tapi kalau gubernur saja tidak menyebutkan nama daerahnya, tulisnya kecil, jangan kapital, ya. Jadi kapital hanya digunakan jika nama daerahnya tersebut disebutkan. Misalnya Bupati Kuningan, berarti B-nya besar, K-nya besar. Tapi kalau hanya bupati saja, B-nya kecil. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya ini. Bangsa Indonesia, suku Dani, suku Sunda, bahasa Bali, bahasa Jawa, ya. Jadi B-nya kecil, S-nya kecil gini ya. Yang besarnya ini di sebutan nama bangsanya saja, nama daerahnya saja, gitu. Apa nama sukunya saja, ya. Nah, sebagai catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Ini contohnya. Ya, walaupun Indonesia ketika ditulis harus menggunakan kapital, tapi ketika masuk ke imbuhan, ya diberi imbuhan seperti ini, maka berubah menjadi kecil. Nih, ya, pengindonesiaan kata asing. Kemudian ini juga sama Inggrisnya, I-nya kecil, J-nya kecil ya. Karena ini dipakai sebagai bentuk kata dasar turunan. Jadi diberikan imbuhan di situ. Lanjut lagi kita bahas huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Ini ya tulisnya. Tuh. Jadi bulan, sekarang November. Bulan November N-nya besar. Hari lebaran L-nya besar. Gitu. Baiklah.
Lalu ini selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Nah ini ya, Konferensi Asia Afrika ini kan peristiwa sejarah nih, ya seperti itu. Juga Perang Dunia, ya Perang Dunia II, peristiwa sejarah. Jadi depannya pakai kapital. Namun, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Maksudnya, nah seperti ini, ya. Kita lihat, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Memang di sini pakai kapital ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi di sini kan menjadi sebuah aktivitas, ya menjadi bentuk aktif di sini. Jadi, dan juga ada imbuhannya. Jadi, hurufnya tidak kapital. Ini pun ya, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Nah, ini pun perang dunianya kecil, walaupun di sini perang dunia 2, P dan D-nya kapital ya. Di sini kecil karena tidak disebutkan perang dunia yang mana nih, gitu. Momen bersejarah yang mana? Karena ini hanya pernyataan, ya pernyataan saja. Bahwa perlombaan senjata ini dapat membawa risiko pecahnya perang dunia, gitu. Berarti bukan menceritakan momen sejarah yang sudah terjadi. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Ya, ini contohnya Jakarta, ya Bandung, dan sebagainya. Nah, sebagai catatan, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Jadi kalau misalnya hanya, Teluk, ya walaupun di sini ada Teluk Benggala, ya, tapi di sini T-nya kecil, karena bukan menunjukkan suatu nama daerah. Hanya menunjukkan suatu tempat, berlayar ke teluk, mandi di sungai. Kemudian menyeberangi selat, berenang di danau. Ya, selat dan danaunya ini kecil, walaupun ada nama Selat Lombok, ada nama Danau Toba, ya, tapi di sini S dan D-nya kecil saja karena tidak merujuk kepada suatu tempat bernama misalnya Selat Lombok dan Danau Toba, begitu. Kemudian, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Sama seperti tadi yang nama orang, ya. Nama orang yang menjadi suatu jenis benda atau satuan, maka, tidak ditulis kapital. Seperti ini contohnya, ya. Nama tempat pun sama, Jeruk Bali. Jadi jangan mentang-mentang ininya Bali, ya, jadi pakai kapital, tidak, ya, karena ini sudah, menunjukkan suatu jenis. Jenis jeruk namanya jeruk Bali. Ini pun sama, misalnya kacang Banten, ya B-nya itu kecil, jangan kapital, karena sudah menunjukkan jenis, yaitu kacang dengan jenis kacang Banten, gitu. Lalu ini, nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Ini ya, gula, Jawa, pasir, dan sebagainya. Ini ya, ini juga sama. Ini yang bukan nama jenis. Ini dia mengoleksi batik Cirebon. Kenapa sih kok C-nya nggak kecil? Kenapa C-nya besar? Karena tidak ada nama jenis batik Cirebon, adanya batik Mega Mendung. Seperti itu. Juga sama, ya. Juga kemudian kita lihat lagi, kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Ini. Ya. Nah, ini. Nah, ini contohnya. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 ini kan menunjukkan dokumen. Ya. Kemudian tentang. Nah, ini kata tugasnya ya. Jadi T-nya kecil.
penggunaan bahasa Indonesia, D-nya kecil juga, ya. Ini dan atau juga kecil, sertanya juga kecil. Jadi jangan besar semua ya, tapi kata-kata penghubung itu harus menggunakan huruf kecil. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Ini ya, ini contohnya. Nah, jadi ini walaupun judul buku, ya, ini kan judul bukunya, dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma, gitu. Jadi ini ke-nya kecil. Ini juga sama. Bahasa dan sastra, D-nya kecil. Ya, seperti itu. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Ya, SP, DS, HMS, dan sebagainya, Hajah, ya, Dayang Datuk, RA, dan sebagainya. Ini ya, kita sudah tahu pastinya. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata bentuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Ya, seperti ini. Kapan bapak? Nah, B-nya besar, karena ini mengacu kepada si bapak, yang tanya Hasan. Jadi bertanya, itu apa bu? Nah, jadi sapaan ya. Nih, kita lihat. Kata penunjuk hubungan kekerabatan pakai kapital. Ya, penunjuk hubungan kekerabatan. Contohnya lagi, silakan duduk, Dik. Nah, D-nya besar. Ya, itu. Ini contohnya. Lalu, nah ini juga sama nih. Ya, julukan. Untuk julukan pun pakainya kapital. Ya, menambahkan penjelasan, penulisan kata atau ungkapan lain digunakan sebagai penyapaan. Kutu buku. Si kutu buku, nah berarti pakai kapital. Lalu ini, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Nah, ya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Ini kan bukan menyapa ya, tapi pernyataan. Seperti itu. Lalu kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, ini yang masih sering keliru. Jadi, huruf pertama dalam kata Anda ini harus kapital. Ya. Selanjutnya, huruf miring. Nah, huruf miring ini dipakai untuk menuliskan judul. Ya, termasuk juga dalam daftar pustaka. Ini contoh-contohnya. Jadi untuk judul apapun, ya tulisnya kapital, walaupun itu berada di tengah kalimat. Lalu huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf. Nah, ini. Jadi, D ini kan ya menegaskan. Jadi menegaskan bahwa kita sedang menjelaskan tentang kata abad gitu. Ini juga sama. Di dan me-nya dimiringkan karena kita sedang menegaskan. Ya. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Seperti itu. Juga sama ya. Jadi yang miring ini biasanya untuk menegaskan atau menghususkan. Kemudian dipakai juga untuk menuliskan kata ungkapan dalam bahasa daerah atau asing, ya ini. Nah, ini kan. Nah, untuk ilmiah ya, untuk nama ilmiah. Jika kita menuliskan huruf miring, misalnya sebut saja nama ilmiah gitu ya, di dalam tulisan tangan, ini biasanya anak-anak biologi ya atau fisik atau kimia gitu, terus nulis di buku tulis ya. Bagaimana cara menulis huruf miring dalam bentuk tulis tangan? Nah, jangan dibuat miring semua tulisannya, tapi tulislah secara tegak
dan di bawah tulisan istilah tersebut diberi garis bawah. Itu ya. Itu cara untuk menulis tulisan miring dalam tulisan tangan. Ini ya. Nah ini, tadi saya bahas ya. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Nah itu ya. Kemudian, ini sudah ya, sudah habis untuk tulisan miring. Nah ini juga nama diri dalam bahasa asing atau nama lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Jadi misalnya ada WHO gitu ya, singkatan dari WHO gitu. Nah itu, jangan ditulis miring ya, biasa saja tegak, walaupun itu pakai bahasa asing. Lalu kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Tuh. Kemudian huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Nah, ini contohnya. Ya. DH ini kan miring nih. Terus ini kan Ramadan ini kan ditulis miring juga nih. Ya, lalu kita ingin menegaskan huruf DH-nya ini. Maka ya ditebalkan. Ini juga sama. Ya. Kemudian huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Ini sepertinya sudah tahu ya, jika kita membuat makalah, skripsi dan sebagainya itu pasti untuk nama bab atau subbab atau judul skripsi itu harus pakai huruf tebal. Ya sudah selesai. Ini adalah bagian mengenai penulisan huruf ya. Di penulisan huruf dalam Puebi ada 8 bagian dan itu tadi sudah kita bahas. Nanti untuk pembahasan mengenai penulisan kata, ya nanti kita akan bahas di pembahasan yang berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.